pada saat itu. Ya, untung saya tinggal mempelajari sejarahnya jadi gampang. Nah. Kenapa Allah menempatkan saya hidup di sekarang ya? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hidup saya lebih mudah ketimbang saya hidup di zaman seperti itu ya. Dan hanya itu yang bisa saya ceritakan. Halo Mas Ryan. Iya sih, Bu. Aku keberinget. Monggo sih, Bu. Oh, Bisa istirahat dulu saat sih, Bu. boleh ya? Boleh ya? Monggo. Oh, saya tak ambil handuk. Keberinget sih, Bu. Iya, Majik Listener. Light audience seluruhnya. Saya mohon maaf, saya turun dulu, mau ngopi dulu. Nanti kalau masih ada kesempatan kita ketemu lagi ya. Iya, monggo sih, Bu. Saya dulu tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya atau di sesi kedua. Dan tentunya masih dalam berproses menuju kejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. You can enjoy 24 hours Light FM. anytime, anywhere. This you are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best all-hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 364-2707. short message service 081-80158. marketing department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. the best low hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali dalam berproses menuju kesejatian diri di sesi kedua. Dan silakan juga Anda bisa menggunakan SMS Light FM di 0818801058. Untuk sesi kedua kita sharing bersama Siwo Agus Dayat dan juga di nomor telepon 0216332705. Siwo? Iya, kelihatannya sudah ada penelpon pertama di sesi kedua ini. Assalamualaikum. Oke, silakan 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Lia. Siapa? Lia di Jakarta. Lia, silakan Mbak Lia. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin sharing sedikit saja menanggapi pertanyaan Bu Mary tentang kedudukan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kalau boleh sharing sedikit yang saya ketahui, saya tarik ke belakang sedikit, karena acara ini judulnya berproses menuju kesejahteraan diri. Kalau boleh saya hubungkan pertanyaan Bu Mary dengan acara berproses menuju kesejahteraan diri. Saya tarik ke belakang sedikit. Dulu ada manusia pertama yang bernama Adam. Awalnya Adam berada di surga, tapi karena melanggar aturan Tuhan, Adam jatuh dalam dosa. Sehingga Adam diturunkan ke dunia. Jadi, jati diri Adam sebenarnya adalah manusia yang tidak berdosa. Dan tempat sejati Adam bukan di dunia. Kemudian, halo? Iya, silakan. Terus selama di dunia Adam harus berproses untuk kembali kepada kesejatian dirinya. Dan untuk itu Adam membutuhkan contoh, membutuhkan teladan siapa manusia yang tidak pernah berdosa dan selalu terjaga kesuciannya, yang tidak pernah terjatuh dalam dosa. Dan itu adalah Nabi Muhammad. Jadi sejak zaman dulu kala Nabi Muhammad sebenarnya sudah ada. Karena dia adalah contoh panutan untuk manusia yang berdosa, yang jatuh dalam dosa, yang saat ini berada di dunia untuk bisa kembali ke kesejahteraan diri. Ya, poin yang untuk di-sharingkan, Mbak Lia? Iya, selama di dunia Nabi Adam selalu berproses, dan Ibrahim adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Ibrahim pun selalu sedang berproses untuk kembali menuju ke kesejatian dirinya. Jadi hubungan Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Adam yang berdosa, sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak berdosa dan selalu terjaga kesuciannya. Jadi kedudukan mereka berbeda. Yang satu adalah keturunan manusia yang berdosa dan satu adalah manusia yang terjaga kesuciannya. Hanya itu yang ingin saya sharingkan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, itu yang pertama, silakan. Berikutnya di 021 633 2705. Sebelum nanti saya coba bacakan beberapa saja SMS yang sudah masuk ya. Assalamualaikum. Iya, terputus rupanya. Silakan sekali lagi di 021 633 2705. Assalamualaikum. 9509545512, silakan dicoba lagi. Mungkin ada sedikit gangguan ya. Oke, silakan ya. Assalamualaikum. Baik, kita coba bacakan SMS dulu ya Siwo ya. Ini dari Chris di mana nih? Assalamualaikum Siwo. Bagaimanakah cara memasrahkan hidup dan kehidupan kita sepenuhnya kepada Yang Maha Esa? Dan apakah Allah selalu berbicara dengan kita lewat hati? Bagaimana biar kita tahu? Itu yang pertama. Baik, saya coba angkat dari telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dia. Dengan Mbak Dia, silakan Mbak Dia. Assalamualaikum, Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin sharing juga. Saya ingin tanggapan dari Tio. Kalau kita membaca kitab suci ya, Bani Israel itu adalah. Bisa agak keras suaranya Mbak Dia. Oh ya, kalau Bani Israel itu yang saya baca dari kitab suci,
adalah kaum yang troublemaker, kaum yang fasik yang selalu menentang para nabi dan rasul yang diutus Tuhan kepada mereka, bahkan nabi-nabi dan rasul dari kaum mereka sendiri, terutama Nabi Musa waktu mengajak kaum Bani Israel memasuki tanah suci Palestina yang dijanjikan Tuhan sebagai pengungsian dari penindasan Firaun di Mesir. Mereka itu menentang sebagian, dan mereka yang menentang, turunan dari mereka yang menentang itulah sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 26, atas permintaan Nabi Musa dipisahkan dari Nabi Musa, dan Tuhan mengatakan biarkanlah mereka, orang-orang yang fasik itu, bertebaran di muka bumi, dan diharamkan tanah suci Palestina bagi mereka. Dan di sini jelas bahwa turunan mereka itulah yang menggunakan ideologi Zionisme kembali ke tanah suci, di mana mereka sudah menentang, ya, tidak ada kata kembali. Tanah suci Palestina memang diuntukkan bagi mereka yang tunduk, yang patuh kepada Nabi Musa untuk memasuki tanah suci itu. Tetapi bagi yang menentang, itu diharamkan selama 40 tahun, itu batas minimal. Dalam hukum positif, kalau sudah melebihi dari masa itu ribuan tahun setelah Nabi Musa, mereka sudah tidak berhak lagi, baik secara agama maupun secara politik atau kenegaraan, untuk terhadap tanah Palestina, kecuali kalau mereka datang tidak untuk mendirikan suatu negara, itu dibolehkan. Dan di sini jelas. Pertanyaannya Mbak Dia. Iya, saya ingin menanyakan kepada CEO pendapat saya ini. Kemudian pihak-pihak Barat kapitalis dengan neokolonialismenya itu, atau kolonialisme dan neokolonialismenya itu yang dimotorin Inggris, memanfaatkan kaum Zionis yang turunan dari mereka yang menentang itu untuk memasuki kembali tanah Palestina, sebenarnya sebagai merebut tanah Palestina itu untuk sebagai benteng membackup berbagai kepentingan mereka di wilayah Timur Tengah yang kaya minyak. Jadi mereka itu sebenarnya adalah kaum yang fasik, tidak punya negeri, walaupun mereka menurut surat Al-Maidah ayat 20 adalah bangsa yang diberi nikmat oleh Tuhan dengan diturunkannya nabi-nabi dan rasul dan raja-raja dari keturunan mereka. Tetapi mereka diberi nikmat itu bukan untuk berbuat keonaran, tapi karena memang mereka itu dasarnya adalah manusia yang troublemaker. Bahkan sampai sekarang, walaupun mereka menang sekarang, bukan berarti mereka orang yang baik di sisi Tuhan, tetapi itu ujian juga bagi masyarakat Palestina. Yang kedua, pendapat saya yang kedua, kalau boleh, yang kedua, sebagai bangsa yang menginginkan kemerdekaan, misalnya Bung Tomo atau siapa dalam merebut kemerdekaan itu sah-sah saja dalam ajaran agama apapun, bahwa mereka merebut kembali negara yang direbut atau dijajah adalah sama juga dengan berjihad, baik dalam agama Islam. Jadi saya tidak setuju ada opini yang berkembang bahwa Hamas itu membuat serangan-serangan roket ke Israel itu sebenarnya dalam rangka baik Mbak Dia, katanya waktunya kepanjangan Mbak Dia. Jadi ya, ini sedikit lagi ya, dalam rangka mempertahankan negerinya dari penjajahan dan kezaliman bangsa Israel. Jadi mereka bukanlah seorang teroris atau radikal, tapi mereka adalah seorang pejuang yang mempertahankan negerinya dari penjajahan dan kezaliman dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel. Dan mereka balas dengan serangan roket itu. Jadi bukan berarti mereka itu adalah pembuat trouble. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Mbak Dia. Katanya harus dikonsep dulu Mbak Dia nanti ya. Dipersingkat pertanyaannya, soalnya memang waktu terbatas di sesi kedua ini. Baik, itu dua pertanyaan sih ya. Dua sharing yang mungkin bisa kita coba kita coba sharingkan malam hari ini, dan saya coba bacakan juga dari SMS sih sebentar ini dari SMS yang masuk. Tadi yang pertama dari Chris, yang kedua dari Samsudin di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Sehubungan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 217, apakah jihad berperang pada bulan Muharram diperbolehkan? Itu yang kedua dari SMS. Dan yang terakhir mungkin Siwo, ini dari Nana di Karawang. Assalamualaikum Siwo. Sepengetahuan saya, arti Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Setahu saya juga bahwa Isra Mi'raj terjadi sebelum Nabi hijrah, dan masjid pertama yang dibuatnya Nabi adalah Masjid Nabawi setelah Nabi hijrah. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa maksud atau arti kata masjid dalam Isra Mi'raj? Sedang kita tahu bahwa masjid pertama yang dibuat Nabi adalah Masjid Nabawi di Madinah. Mohon penjelasan dari Siwo. Ya, Siwo silahkan. Iya,
kasih atas semua partisipasinya. Semoga membawa manfaat bagi kita. Tadi Mbak Lia men-sharingkan terkait dengan halo? Ya Siwo. Halo, gimana? Iya, monggo. Lanjut ya. Beliau men-sharingkan permasalahan tentang keterkaitan tadi ada Nabi Adam, kemudian ada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Muhammad. Mungkin saya tidak banyak bisa untuk mengkomentari. Ya, kita jadikan sebagai bahan masukan, kita jadikan sebagai tambahan data agar kita di dalam mengemban kehendak bebas untuk memilih itu bisa lebih cermat. Semakin kita banyak data, semakin kita bisa lebih cermat dan semoga kita mampu untuk mengemban kehendak bebas kita itu. Di samping juga kita harus kayaknya sih ya, mungkin kalimat saya terlalu kasar kalau pakai harus. Seyogianya kita mempunyai kemerdekaan bebas, tapi orang lain juga punya kemerdekaan bebas. Nah, kita beri ruang deh masing-masingnya. Mari kita bertanggung jawab dengan kemerdekaan bebas kita, dan mudah-mudahan orang lain juga bertanggung jawab terhadap kehendak bebasnya. Kalau terjadi perbedaan pendapat, itu sesuatu yang sangat logis. Mari kita saling menghargai sambil kita mempertanggungjawabkannya. Kayaknya itu. Dan tadi kaitannya, wah agak serius sih Mbak Lia ya. Serius banget menurut saya itu. Dan itu mungkin nanti ada, saya masih selalu mengkaji tentang itu, kaitannya dengan isu sentralnya adalah tentang Nur Muhammad, mungkin begitu ya. Dan saya masih dalam kajian-kajian yang seperti itu, kajian yang sangat berat menurut saya, dan saya harus berani untuk lebih berhati-hati lagi, karena ya yang penting sebagaimana sementara ini bagi saya, kaidah saya yang masih saya pakai adalah dalam berproses menuju ke sejatian diri itu, yang pertama adalah mari kita taati kebenaran yang sudah kita pahami sementara ini, sambil selalu kita membuka ruang untuk akan datangnya dan kita pahami kebenaran yang lebih tinggi. Manakala kita mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi, maka kita lanjutkan pada yang ketiga, kita harus berani untuk berproses meninggalkan kebenaran kemarin, kemudian kita beranjak maju kepada kebenaran yang lebih tinggi. Teorinya gitu, prakteknya sulit ya. Karena kadang-kadang ego ikut bermain. Wah, di sana gengsi, harga diri, martabat ikut bermain. Pada saat berhadapan dengan kebenaran yang lebih tinggi itu, kalau itu sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kehendak masyarakat, itu enak. Tapi manakala kita mendapatkan satu kebenaran yang lebih tinggi, tetapi tidak kita harapkan sebelumnya, apalagi itu kemudian juga tidak diharapkan oleh masyarakat, itu tidak ringan. Itu berat. Tetapi sebuah perjuangan semakin berat, berarti nilai perjuangan kita juga akan semakin tinggi. Ya begitu deh. Perjuangan di SMA sama perjuangan di S3 beda kan? Tapi juga manfaat di baliknya, hikmah di belakangnya juga berbeda. Semoga kita menjadi orang yang mampu berjuang meskipun banyak yang kita korbankan demi kesuksesan kemanusiaan kita, demi kesuksesan penghambaan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak bisa menanggapi lebih jauh dari itu kepada Mbak Lia. Terima kasih, dan terima kasih sharingnya Mbak Lia. Mbak Dia, Mbak Lia, bagaimana kita memahami sejarah yang rentang waktunya sebegitu panjang? Kita akan mencoba membuat simpulan-simpulan agar kita bisa mengambil sebuah hikmah dari pelajaran kita terhadap sejarah itu. Kurang lebih itu yang saya tangkap, bahwa kaum Bani Israel ini sudah diberi fasilitas yang luar biasa sama Allah, sampai jadi apa ya? Jadi begitu banyak prioritas, tetapi
selalu saja prioritas-prioritas itu justru diselewengkan sampai tadi beliau mengatakan disebut sebagai bangsa atau kaum atau bani atau apalah namanya komunitas yang fasik gitu ya. Nah akhirnya mungkin dalam dalam mekanisme dalam kehidupan kita ini, dalam koneksitas kita sebagai manusia yang selalu dikasih sayangi oleh Allah, kalau kita diberi sesuatu yang berharga tapi kemudian kita buang itu sia-sia, ya siapa yang bersyukur akan ditambah dan siapa yang kufur ya akan dicegah kayaknya begitu ya. Tetapi yang tidak kita boleh lupa bahwa kita tidak bisa mengeneral bahwa semua yang masuk, semua personal yang masuk ke situ itu semua larut dalam nilai yang global tadi. Tidak, kita tahu bahwa setiap nabi yang diutus itu selalu ada pengikut setianya kok, entah sedikit entah banyak, tapi selalu. Dan itu tentu tidak masuk kepada nilai-nilai yang tadi diglobalkan bahwa oh ini kalau orang di Bani ini maka dia itu sampai disebut bahwa dia kaum yang fasik. Tapi jangan lupa ya bahwa di dalamnya juga dari sepanjang sejarah itu selalu ada orang baik, ada orang buruk, meskipun kayaknya sih karena untuk menjadi jelek itu lebih mudah, menjadi baik lebih sulit. Jadi selalu skalanya tidak seimbang, lebih banyak yang buruk daripada yang baik. Ya. Tapi meskipun demikian kita kayaknya juga tidak bisa terus kalau satu komunitas disebut dia sudah mengingkari nikmat Tuhan, maka berarti semua person yang di dalamnya itu semua mengingkari. Enggak, pengikut Nabi selalu ada. Setiap nabi yang turun, setiap putusan yang diutus, setiap rasul yang diutus, itu selalu ada pengikut setianya. Selalu di sana juga ada kesertaan dari orang-orang yang baik, yang tulus. Meskipun dia dilingkupi dengan masyarakat yang menentangnya. Kayaknya begitu. Dalam seluruh sejarah ada di sana orang baik, juga ada orang buruk. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang tadi ada kalimat terakhir bahwa bukan terakhir ya. Terakhir yang di topik pertama. Tadi bahwa menang, tidak setiap yang menang itu pasti baik gitu ya. Ya, pasti karena menang punya alat ukur sendiri, baik punya alat ukur sendiri. Tidak bisa menang adalah baik atau baik itu mesti menang. Tidak dong. Masing-masing ada validatornya sendiri-sendiri. Ya, dan juga kalau kita memikirkan lagi tentang menang dalam makna yang hakiki, itu validatornya kayak apa sih? Nah, apakah cukup dengan validator fisik, empiristik misalnya gitu ya? Nah, bagaimana? Oh, bisa jadi orang yang menang itu justru yang tidak baik gitu ya. Tapi bisa jadi yang baik itu menang. Kayaknya perlu ranahnya berbeda deh antara menang dengan benar itu. Benar punya alat ukur sendiri, menang juga punya alat ukur sendiri. Jadi tidak selalu kalau menang itu pasti baik, atau yang baik itu mesti kalah juga. Enggak. Kadang-kadang yang baik itu menang, dan kadang-kadang yang buruk itu menang. Apalagi kalau sekedar ukurannya adalah ukuran ukuran duniawi yang fisikal itu. Kayaknya begitu. Terus yang topik kedua kurang lebih intinya bahwa Hamas itu sedang berjuang untuk mengusir penjajah, mungkin begitu ya, berjuang terhadap penjajah ya dimanapun penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini kan preambul dari undang-undang kita kan. Jadi manapun penjajahan itu tidak diperbolehkan, ya. Aduh, mana ada penjajahan yang bisa dibolehkan, gitu ya. Dan juga kezaliman itu dimanapun tidak bisa ditolerir. Ya, kita kan bisa, ini mudah deh, tetapi mudah-mudahan tetapinya itu tidak terjadi pada kita. Menjadi pejuang tentu juga ada aturan-aturan mainnya. Jadi tidak setiap
orang yang terzolimi itu pasti dia baik, tidak kan? Tidak setiap Ustadz Afin itu pasti baik, tidak deh. Ya, itu juga ada ukuran sendiri kan, apa yang disebut baik dan tidak baik gitu ya. Kalau tadi kita sudah agresor itu tidak baik ya, penjajah itu tidak baik ya, penindas, pendolim itu tidak baik. Iya sih kayaknya jelas banget kalau itu. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana orang yang tertindas, bagaimana seseorang yang sedang berjuang untuk lepas dari penjajahan pihak lain, dan bagaimana seseorang yang masuk pada kategori mustad'afin itu juga tidak dijamin bahwa mustad'afin pasti baik, tidak dong. Karena di dalam kotak atau koridor kategori mustad'afin itu juga nilai-nilai kebaikan bisa dilanggar kok oleh mereka. Ya. Nah, ya sangat disayangkan kalau sudah mustad'afin, terjajah, kemudian kita tidak mampu mengatur diri kita agar sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran. Misalnya begini, ya, kita berjuang untuk lepas dari penjajah, tetapi, nah, misalnya, kalau itu kita lakukan bukan dalam rangka kehambaan kita kepada Allah, itu kan riskan. Ya, misalnya kita ingin merdeka, tapi dengan semangat dendam. Nanti kalau saya sudah lebih dari dia ganti tak zolimi, gitu kan? Dia ganti tak jajah. Semangatnya semangat dendam. Ya enggak lah. Ya, jadi kalau mustad diri jelas deh dia salah, gitu. Tapi kalau mustad'afin kita harus pilih dulu. Ada mustad'afin yang dia lulus dari ujian kemustad'afinnya itu, tapi ada juga yang terjebak dengan ujian kemustad'afinannya itu. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau tengok ke Hamas, ya Hamas kan sebuah komunitas dan banyak person-person di sana. Semoga saja yang terkait dengan permasalahan itu, ya betul bahwa agresor dan penjajah itu harus segera dihentikan. Nah, tetapi kita tidak boleh kemudian dalam rangka ingin menghentikannya itu dengan semangat-semangat yang keluar dari semangat tauhid, yang keluar dari semangat ketuhanan, yang keluar dari semangat-semangat akhlak yang mulia. Karena kan agama sudah mengajarkan itu semua kan. Jadi dalam keadaan buruk apapun jangan kita terjebak sehingga keluar dari real kehambaan yang sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan SMS-nya ada 3, waktunya tinggal 5 menit. Mbak Mas Kris, bagaimana cara berpasrah diri? Kalau kita tidak hati-hati, pasrah itu bisa bermakna putus asa. Kita hanya harus cermat. Nah, pasrah itu ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasif. Nah, pasrah yang pasif itu yang lebih cenderung kepada bentuk keputusasaan. Kalau pasrah yang aktif itu misalnya begini, satu misal begini. Ada di depan pasar seseorang itu diteriaki sebagai maling, padahal dia bukan maling. Ya. Kemudian dikejar oleh massa pada waktu itu. Akhirnya dia lari ke pos polisi dan dia bilang sama Pak Polisi, Pak Polisi, saya tidak bisa mengatasi ini, sudah saya pasrah kepada sampean agar kesalahpahaman ini bisa dinilai. Ya. Nah, terus Pak Polisi tadi bilang, ya sudah, Anda jangan pernah keluar sebelum saya beri aba-aba untuk keluar. Iya. Ya. Sedang Pak Polisi itu menenangkan massa, dia malah keluar berjoget. Ya, itu kan dia mengungkapkan pasrah kepada Pak Polisi, tapi tidak mengikuti aturan yang dibikin sama Pak Polisi. Nah, pasrah dalam makna taslim, pasrah dalam makna berserah diri, pada ikut kepada aturan-aturan yang kepada siapa kita berpasrah, dan kita mempunyai
aktif kegiatan-kegiatan kepasrahan itu, nah itu kepasrahan yang sibeh gitu. Jadi pasrah adalah bagaimana kita berjuang untuk mentaati kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Pasrah dalam rangka kita mengupayakan, kita berikhtiar untuk selalu mengikuti garis-garis kebenaran yang sudah diajarkan dari Tuhan. Itulah pasrah. Tapi kalau pasrah kemudian di sana kita lemah dalam berupaya, kita malas dalam berjuang, kemudian kita diam pasif gitu, itu putus asa, bukan pasrah. Jadi pasrah itu penuh dengan dinamika dan perjuangan. Tanda-tandanya orang yang pasrah itu, yang pasrahnya benar, dia tidak akan pernah mengeluh. Tapi kalau pasrah dalam makna putus asa, itu penuh dengan keluhan-keluhan. Itu kurang lebihnya begitu ya. Allah berbicara lewat hati, bagaimana cara kita bisa tahu? Aduh, ini sebetulnya, ini pertanyaan mestinya. Jadi kita asyik membahas tentang ini, ruangnya panjang begitu, karena ini sangat substansial dan sangat penting. Ya begitulah, tapi kejadiannya dia harus munculnya di akhir. Kurang lebih begini, singkat saja ya. Itu juga sepanjang yang saya tahu, bahwa kita ini punya unsur yang dari atas dan punya unsur dari bawah, punya unsur dari langit, punya unsur dari bumi. Kita punya nurani dan kita punya nafsu, dan itu semua adalah ada di rohani kita. Rohani kita inilah yang menentukan bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bersikap dalam indera dan fisik kita. Saya mungkin dengan istilah gaya saya ya, bahwa indera dan fisik itu sekedar prajurit. Dia sami'na wa ta'na terhadap pikiran. Jadi dia mau apa itu sangat tergantung kepada perintah pikiran. Di sana ada saraf kontrol di otak kita. Nah, jadi kalau pikiran itu adalah komandonya, komandan. Tetapi komandan ini dipengaruhi oleh dua panglima yang ada di spiritual kita, yaitu nurani dan nafsu. Nurani ini unsur dari atas dan nafsu itu unsur yang tumbuhnya dari bawah. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan suara Tuhan, kita hanya bisa mendengarkan dengan nurani, tidak pernah bisa dengan nafsu. Jadi bagaimana agar kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Kita tahu bahwa suara Tuhan itu lewat sistemnya yang disebut dengan malaikat. Semakin kita mendekatkan kepada nurani, semakin kita mengikuti kepada nurani, semakin kita menjaga kesucian nurani, maka suara itu akan semakin terdengar. Tetapi manakala kita selalu yang kita suplai, yang selalu kita taati, yang selalu kita jadikan komandan kita, panglima kita itu adalah nafsu kita, maka suara nurani akan semakin sulit didengar. Dan di nurani itulah kita akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat yang akan membantu kita. Lewat nafsu itulah kita akan terus diprovokasi oleh iblis. Jadi nafsu jalan masuk iblis dan nurani jalan masuk malaikat. Kalau kita ingin mendengar suara malaikat dan suara Tuhan, ya kita harus lebih berpihak kepada nurani. Nah, nurani itu akan banyak dikotori oleh nafsu-nafsu kita atas provokasi iblis. Akhirnya, meskipun nurani itu bersuara, suaranya nyaris tak terdengar. Ya, jadi kalau kita ingin tahu semakin nyaring suara-suara Tuhan, suara kebenaran, syaratnya katanya nggak bisa ditawar. Satu, yaitu kita harus menghilangkan balutan-balutan noda yang dibuat dosa oleh nafsu kita. Kita harus semakin punya jarak terhadap nafsu kita, dan kita semakin mendekat dengan nurani. Dan nurani itu hanya bisa didekati dengan kebersihan dan kesucian. Nah, ada cara praktis untuk membersihkan dan mensucikan kotoran dan mencemerlangkan nurani ini. Ya, nurani yang di luarnya sudah berlepotan noda itu, kita bisa bersihkan dengan yang disebut dengan bertaubat. Kemudian manakala dia sudah kotoran yang membalutinya dia sehingga cahaya tidak mampu menembus keluar, kalau dia sudah bisa di-clearkan,
Maka kita harus jaga kesuciannya itu, dan kemudian kita cemerlangkan nurani itu dengan penghambaan kepada Allah dan pelayanan kita kepada umat. Semakin cemerlang dia, semakin terdengar suara itu nyata, dan semakin dia menjadi orang yang bisa menjadi rembulan yang mampu memantulkan sinar matahari dari nuraninya. Wah, kayak jual jamu deh. Kira-kira begitu. Dan yang kedua dari Mas Samsudin tentang surat Al-Baqarah, perang di bulan Ramadan. Kembali, kalau ditanyakan seperti ini, saya hanya bisa angkat tangan. Saya masih belum berani untuk masuk kepada ayat-ayat dan langsung memahaminya hanya berdasarkan logika-logika saya. Karena saya sudah ribuan kali mungkin terjebak pemahaman saya karena subjektivitas dan logika serta rasional saya. Saya lebih enak ya, kalau kita tadi kita berdekatan dan berpihak kepada nurani. Itu saya sangat yakin apa hikmah-hikmah di balik ayat dan apa pemahaman-pemahaman di balik ayat, karena kita dibantu sama malaikat, kita akan jauh lebih mudah itu. Tetapi mari fokusnya kita bersihkan nurani kita, sehingga dia akan menjadi penghubung kita kepada malaikat dan Tuhan. Sehingga nanti ayat pun akan terbuka dengan sendirinya. Terus tentang Isra wal Mi'raj, kayaknya kalau kita kaji dengan sejarah, tadi ada yang slip sedikit ya. Betul, Isra Mi'raj itu dilakukan pada saat Rasulullah ada di Mekah, sehingga Masjid Nabawi belum ada. Nah, bagaimana dikatakan bahwa Isra Mi'raj itu Mi'rajnya mulai dari Masjid Nabawi? Saya belajar sejarah, yang disebut masjid yang terkait dengan Isra Mi'raj itu adalah Masjidil Aqsa, bukan Masjid Nabawi. Ya, ada juga yang dari sisi pandang para sufiyun, para arifin, itu masjid dimanakan dengan satu makom tertentu yang sifatnya spiritual. Nah, itu saya tidak berani komentar. Saya hanya komentar menurut sejarah yang yang formal saja. Jadi masjid yang terkait dengan Isra dan Mi'raj itu Masjid Aqsa, bukan Masjid Nabawi. Tapi Masjid Nabawi memang belum ada, orang dibangunnya setelah Rasulullah sampai ke Madinah. Mas Brian. Ya, sih, Bu. Kalau masih tersisa sapu tangan nggak di situ ya? Kenapa emang? Ini ngelap keringat. Gimana? Mau dilanjutin apa enggak? Iya, kelihatannya waktunya sudah mau ditambah 2 jam lagi ya boleh. 4 jam mungkin lebih enak sih, jadi genap. Sampai Sampai besok. Kalau nggak mau ya udah, aku mau ngopi. Iya sih, Wah. Monggo sih, Wah. Kita nanti ketemu lagi insya Allah minggu depan sih, Wah. Monggo. Kepada seluruh audiens dan kepada seluruh staf dan keluarga besar Light Audience, kepada seluruh yang terkait dengan acara sharing kita malam ini, terima kasih atas semua partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, dalam sukses yang berberkah dalam penghambaan kepada Tuhan. Amin. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berarti sudah acara berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 15 Januari 2009 ya. Baik, saya dan juga produser berproses menuju kesejatian diri Karlinan mohon diri. Nanti kita akan ketemu lagi dalam Light at Night. Dan sebagai penutup acara ini kita nikmati sebuah lagu bagus dari Ebit GAD dengan Hidupku Milikmu. Ketika aku mencari cahayamu menerobos lewat celah dedaunan.